Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel Yance Gapi Sebenarnya. Nah, di kesempatan kali ini kita akan ada sedikit informasi untuk para breeder yang masih pengen atau masih menyenangi di filter semi undergravel yang dibuat dari bahan yang cukup murah, tidak perlu mengeluarkan kocek yang banyak, dan hasilnya sangat luar biasa dengan daya hisap yang sangat kuat. Nah, teman-teman, hari ini kita akan memberikan tutorialnya kepada kita semua. Dan sebelum memberikan tutorial, ada beberapa hal peralatan yang harus kita miliki. Nah, yang pertama kita akan review ya. Yang pertama, untuk peralatannya ini kotak seperti ini yang dipergunakan orang untuk kemasan atau kotak makanan. Ini ukurannya 15 x 15. Nanti teman-teman bisa cari di toko-toko plastik, ini banyak dijual. Nah, kebetulan kita belinya secara banyak, itu dapat harga yang murah. Yang berikutnya ada busa filter. Ini yang sengaja sudah kita potong. Ini nanti dua bagian, nanti dua penempatan juga. Berikutnya ada selang ya. Nah, selang ini ukurannya relatif ya, tergantung kebutuhan. Kalau semakin panjang nanti dia akan berfungsinya, ada nanti saya tunjukkan untuk apa fungsinya, tetapi tidak harus terlalu panjang ya, ini sesuai kebutuhan saja. Berikutnya ada elbow. Ini elbow, mungkin tahu ya semuanya ya. Ada nih pipa atau paralon. Nah, untuk pipa atau paralon ini sengaja saya buat seperti ini atau ukurnya segini. Ini panjangnya 11 cm, tapi tergantung kebutuhan teman-teman semuanya. Kenapa saya buat kecil atau panjangnya segini atau 11 cm? Itu ada kalanya di farm kita airnya itu tidak terlalu tinggi, bahkan hanya separuh dari akuarium. Itu ada fungsinya juga kenapa air itu separuh. Selanjutnya ini gunting jelas ya, tadi kita gunakan untuk memotong-motong selang, filter busa ya. Habis itu ini ada solder yang kita gunakan nanti untuk melobangi elbow. Habis itu juga melobangi paralon ini. Selanjutnya ada gergaji besi ya, gergaji apalah namanya ya. Kalau kita di sini namanya gergaji besi yang kita gunakan untuk menggergaji pipa ini. Selanjutnya ini sangat besar sekali peranannya atau fungsinya. Ini adalah pipa ya, pipa besi yang kita gunakan nanti untuk melobangi kotak ini ya, melobangi kotak ini supaya yang ini bisa dipasang dan yang ini juga bisa dipasang. Oke, ini ada dua. Ini ada dua. Nah, ini berbeda ukuran ya. Kalau untuk elbow-nya yang agak besar dari ini ya, ini kita pakai, tapi kalau yang elbow ini cocok untuk di sini. Oke, kita akan next. Berikutnya ini ada batu pancawarna yang nantinya kita fungsikan untuk sebagai pemberat di kotak ini. Oke, di dalamnya juga ada beberapa kerang jahe. Tapi ingat ya, kerang jahe itu permukaannya tidak rata atau berpori-pori yang cukup tajam. Nanti kalau seandainya kita kurang hati-hati, nanti ikan bisa masuk ke dalam. Ketika ikan masuk ke dalam, maka itu sangat berbahaya untuk ekor si ikan, bisa sobek-sobek. Oke, kita akan mulai cara kerjanya. Yang pertama, kita akan lobangi ini. Nah, untuk melobangi ini teman-teman bisa menggunakan api
ya kita gunakan api kompor saja ya. Cuma nanti untuk di pas menggunakan api kompor kita skip saja ya, kita nggak mungkin memberikan apa ya cukup lama waktunya nanti. Atau bisa saja teman-teman gunakan lilin ya sebagai api untuk melubanginya ini. Oke teman-teman, ini sudah kita lubangi, ini bulatnya cukup bulat ya, rapi. Nah ini juga sudah kita lubangi. Nah ini nanti akan saya ceritakan untuk apa ini fungsinya. Yang pertama teman-teman, sebelum kita beranjak untuk mengerjakannya, ini ukuran lubang ini, jaraknya di sini ya, perlu teman-teman perhatikan. Usahakan jarak ketika sudah terpasang seperti ini. Nah, sudah terpasang. Ketika sudah terpasang, jarak antara elbow ini dengan ini usahakan jangan terlalu jauh ya, maksimal hanya setengah mili teman-teman ya, setengah mili, maaf ya 5 mili, 5 mili saja. Tujuannya apa? Kalau terlalu jauh nanti daya hisapnya tidak akan maksimal ya. Jadi ketika diletakkan di akuarium, posisinya itu jarak antara permukaan box ini ke elbow ini cukup 5 mili saja. Oke, paham ya? Berikutnya kita akan mengerjakan yang pertama, kita akan masukkan ini, kita akan masukkan busa ini. Nah busa ini posisinya ya seperti ini, bisa di zoom. Ini posisinya bisa di zoom ke sini. Ini bisa dilihat teman-teman. Ini ya, teman-teman bisa lihat ini. Ini antara elbow, ujung elbow dengan busa styrofoam ini jangan sampai bersentuhan. Ya, jangan sampai bersentuhan. Tujuannya adalah ketika ada kotoran masuk, kalau busa ini terlalu maju ke depan seperti ini, maka kotoran itu akan balik lagi ke bawah atau keluar. Oleh sebab itu kita berikan ruang atau celah sehingga nanti ketika kotoran terhisap dia langsung turun ke bawah. Oke ya teman-teman, paham ya? Selanjutnya ini kita akan masukkan ke kedua. Nah tetapi ini bukan hanya seperti ini saja posisinya ya, tetapi ini busa ini akan dilobangi nanti yang fungsinya untuk menempatkan paralon seperti ini. Oke. Nih. Ya, kita akan masuk ke kerjaan yang berikutnya. Ya, teman-teman, kita akan lobangi elbow-nya ini ya. Elbow-nya ini nanti fungsinya untuk bagian atas paralon seperti ini fungsinya. Nah, ini kita lubangi ya menggunakan solder. Oke. Nah kita tes untuk ukuran selang, kita masukkan, kalau sudah pas berarti udah. Oke, selangnya udah masuk. Nah selanjutnya pekerjaan kita adalah untuk menandai atau menggergaji selang paralon ini yang nanti fungsinya adalah untuk masuknya air. Paham ya? Oke, kita gergaji. Ini bisa kita gergaji. Ini timbal balik ya. Ini jangan sampai putus. Nah kalau paralonnya ini cukup tinggi, ini boleh kita agak banyak 3 atau 4, tapi karena kebutuhan paralonnya cuma segini, kita cukupkan 2 saja atau 3. Nah nanti ini kita lobangi ya, kita tambah dikit lagi 3.
Oke, ini setelah kita gergaji, kita tandai garis seperti ini. Ini tempat masuknya air. Nah, sekarang kita akan melobangi, ya. Kita akan lobangi ini. Di sini fungsinya ini dia lubangnya dua, kita ya. Yang satu yang di bawah ini untuk elbow yang kecil. Maaf teman-teman ya, tadi saya lupa ngasih tahu elbow yang kecilnya. Nanti ini tempat elbow yang kecil. Nah, ini untuk selang. Kita akan lihat. Oke. Oke teman-teman, kita akan masukkan teman-teman elbow kecil ini ketinggalan tadi kita kasih tahu dia butuhnya juga elbow kecil. Ini kita masukkan ke sini ya. Nah, kita masukkan ke sini. Ini dia fungsinya untuk sebagai masuknya udara. Ini masih sempit, besar sedikit lagi. Ini sudah. Oke. Ini untuk selang. Seperti ini teman-teman. Ini masuk selang. Ini dia. Seperti ini dia. Ini kita baguskan. Ini dia, ini. Nah, bisa juga kalau bisa lubang ini agak tinggikan kalau memang selangnya paralonnya panjang. Oke. Ini sudah selesai beberapa tahap pekerjaan kita. Yang pertama ini, yang kedua kita udah gergaji. Nah, yang berikutnya tugas kita adalah kita lubang ini lagi. Oke. Sekarang kita akan susun ini lagi ya. Kita akan susun. Ini yang paling besar ya, yang besar ini kita tempatkan di bawah seperti ini. Nah, ini dia seperti ini. Bisa di zoom ke sini. Nah, kita posisikan seperti ini. Zoom. Nah, selanjutnya ini yang kedua dimasuk juga. Nih. Oke, ini udah selesai pemasangan busa ya. Filternya, busa filter. Selanjutnya kita masukkan batu pancawarna. Ini berfungsi sebagai pemberat sekaligus juga bisa sebagai penyaringnya. Tapi ingat ya teman-teman, jangan sampai menutupi lubang dari elbow ini. Jangan yang masuk sini jangan sampai tertutup. Ini kita tabuk. Nah, ingat teman-teman. Nah, itu saya jelaskan ya. Saya jelaskan ini untuk apa fungsinya. Kenapa ukurannya ini diharuskan sebesar paralon ini ya. Oke. Ini sangat besar sekali manfaatnya. Kalau teman-teman bisa saja dilubangi dengan alat yang lain ya, dengan gunting atau segala atau solder, tapi ingat teman-teman, ini fungsinya sangat besar. Oke. Ketika ini sudah kita masukkan, kita tambah lagi boleh. Nah, seperti ini teman-teman, kita masukkan seperti ini. Teman-teman, ini sudah selesai cara pemasangannya. Kenapa saya katakan tadi supaya ukurannya sesuai dengan paralon ya atau pipa? Kenapa? Karena ikan itu bisa masuk kalau lubang ini kebesaran. Ketika ikan masuk ke dalamnya ini, apalagi kalau di dalamnya ada
kerang jahe, ikan terkurung di dalamnya, maka bisa menyebabkan ekor ikan itu sobek. Oke ya, teman-teman paham ya? Kenapa saya wanti-wanti tadi? Kenapa ukurannya harus sesuai dengan ini? Oke, kita akan pasang lagi yang ini, ya. Ini tadi, teman-teman. Seperti inilah kondisinya yang barang kita yang sudah jadi. Nah, nanti tinggal kita menempatkannya di dalam akuarium dan kita lihat bagaimana cara kerjanya. Oke teman-teman, ya nanti bisa dilihat ya. Nah seperti inilah penampakannya teman-teman. Setelah kita desain tadi, kita rancang dan sudah kita masukkan ke dalam tank kita. Nah nanti bisa kita lihat bagaimana sistem kerjanya. Ini posisinya tidak jauh dari dasar akuarium. Nah ini bisa kita lihat teman-teman. Ini bisa kita lihat, ini disedot ya. Ini nampak ya. Ini disedot atau dihisap oleh ini. Nah ini salah satu inovasi yang kita lakukan supaya tank kita ini tetap bersih. Dan juga selang yang kita gunakan ini juga panjang. Ini salah satu fungsinya. Ini bisa dilihat ya, dilihat ini dia. Nah, nampak ya atau kelihatan ini disedot atau dihisap oleh ini dia. Ini buktinya yang kita lakukan hari ini. Nah, ini dia. Dan juga teman-teman, perlu kita sampaikan, ketika kita mau membersihkan atau mengangkat filter ini ya, tanpa mengeluarkan tanknya, teman-teman harus melakukan tutup bagian bawahnya ini, ditutup bagian bawah. Nah baru diangkat. Kalau tidak, teman-teman angkat saja begini. Nah itu kotorannya akan keluar kembali di sini ya, akan keluar, dia terbuang lagi di sini. Oleh sebab itu ketika kita mengangkatnya filter ini, maka tutuplah bagian bawah ini dengan jari atau dengan apa yang bisa kita lakukan. Oke teman-teman, barangkali sampai di situ dulu kegiatan kita, dan semoga apa yang kita sampaikan kepada teman-teman ini bisa bermanfaat dan bisa dipraktekkan di tempat kita masing-masing. Dan bagi teman-teman yang baru mampir di channel kita, mohon share, like, dan subscribe-nya supaya channel ini bisa berkembang dan menjadi motivasi tersendiri buat kita di Farm Yancey Gapi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.